Usai legalkan pantai bikini dan alkohol, Arab Saudi buka kasino untuk turis Israel. Arab Saudi menunjukkan perubahan yang makin mengejutkan termasuk untuk turis asing. Setelah membuka pantai bikini, Arab Saudi juga tengah menyiapkan kawasan kasino di sekitar Laut Merah. Kasino itu nantinya berada di Pulau Tiran dan Sanafir. Selain kasino, rencananya juga dibangun hotel-hotel mewah. Pulau Tiran dan Sanafir sebelumnya dimiliki Mesir, barulah kemudian pada 2016 beralih ke Arab Saudi. Dikutip dari Globes, Arab Saudi akan membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau itu dengan Mesir. Terobosan lain yang dibuat adalah Saudi mengizinkan wisatawan asal Israel itu untuk memasuki pulau itu. Sumber juga mengatakan bahwa pembukaan Pulau Tiran dan Sanafir untuk turis Israel menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk meningkatkan langkah-langkah untuk lebih dekat dengan Israel. Semua rencana itu diwujudkan secara bertahap dan dengan cara yang tidak memiliki signifikansi politik jangka panjang. Ide pembangunan kawasan wisata lengkap dengan hotel dan kasino ini merupakan visi jangka panjang putra mahkota kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Ia ingin mengembangkan negaranya dan membukanya bagi dunia termasuk usaha pariwisata besar di sepanjang pantai Laut Merah hingga Teluk Eilat. Kesepakatan antara Arab Saudi dan Mesir. Dikutip dari Globes, Minggu 22 Januari 2023, kesepakatan yang mengatur perbatasan laut antara Mesir dan Arab Saudi ditandatangani pada tahun 2016. Meskipun ada tentangan dari beberapa pihak di Mesir. Tiran dan Sanafir dikembalikan ke Mesir oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian damai dan beberapa orang menganggap pulau itu sebagai tanah suci Mesir. Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, bahkan menunda penyelesaian kesepakatan tersebut meskipun Mahkamah Konstitusi Agung Mesir telah menolak petisi yang menentangnya. Sementara itu, Israel menuntut agar pengalihan kepemilikan pulau-pulau itu tidak melanggar perjanjian damai dengan Mesir. Perjanjian damai ini terkait penetapan pasukan multinasional yang dipimpin oleh AS akan beroperasi di sana. Israel juga khawatir bahwa kesepakatan itu akan mengarah pada kendali Saudi atas pintu keluar dari Teluk Eilat dan ingin memastikan bahwa lalu lintas laut Israel di jalur perdagangan tidak akan dirugikan. Isu ini muncul dalam diskusi antara negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, termasuk saat kunjungan Presiden AS Joe Biden ke kawasan tersebut. Kemudian menyusul terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri pada akhir tahun 2022. Dalam agenda tersebut, ada pembicaraan terkait kedua belah pihak tentang manfaat bagi wisatawan Israel. Pada tahap ini, muncul solusi yang akan meninggalkan Mesir dengan sisa kedaulatan sehingga mencapai dua tujuan. Pertama, Mesir akan memiliki hak veto atas apa yang terjadi di pulau-pulau itu. Kedua, mempertahankan perjanjian damai dan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk berlibur di pulau-pulau tersebut. Jika begitu, maka pemegang paspor Israel yang memasuki Mesir dari Bandara Taba atau Sharm el-Sheikh akan dapat menghabiskan waktu di hotel dan kasino yang dioperasikan oleh perusahaan Saudi di pulau tersebut. Namun, visi ini akan diwujudkan secara bertahap dan melalui cara-cara yang tidak memiliki signifikansi politik yang jauh jangkauannya.